Hari ini saya akan mendiskusikan sedikit tentang tips atau cara agar pasien diare itu merasa lebih nyaman dan melaksanakan puasa berjeda atau intermittent fasting. Jadi begini, diare itu biasanya baru masuk kategori diare, teman-teman yang di apotek itu, kalau selama 8-12 jam itu mengalami mencret ya, atau BAB-nya cair lebih dari 4 kali. Ya, kalau kurang dari itu sebenarnya belum perlu minum obat. Tapi kalau memang sudah tidak nyaman, harus bekerja, harus sekolah, terus tidurnya supaya tidak sampai coba lebih nyaman kan. Kalau sampai dari ketika tidur kan bahaya ya, kasur apa macam-macam bisa kena. Nah, itu boleh minum obat. Nah, biasanya selain BAB-nya cair sebanyak 4 kali dalam tuh 6, 8 sampai 12 jam itu juga disertai pusing atau anemia, gejala-gejala anemia atau lemes atau gejala-gejala dehidrasi. Nah, kadang-kadang juga disertai kalau makan itu malah muntah. Ini gejala-gejala spesifik diare, gejala-gejala khusus pada diare-diare yang tidak spesifik. Diare-diare yang tidak diketahui asalnya atau diare-diare yang disebabkan karena makanan. Ada beberapa diare yang karena obat, itu tidak dibahas di sini. Nah, untuk terapi obat terkait dengan diare akibat keracunan makanan atau karena terlalu banyak sambal dan seterusnya, itu ada 4 macam, teman-teman. Yang pertama itu bagaimana obat itu akan menyerap racun. Yang kedua menghilangkan menghilangkan bakteri-bakteri atau memadatkan feses ya. Terus yang ketiga itu meningkatkan penyerapan air. Ya, jadi menyerap racun. Kemudian yang kedua itu memadatkan feses. Yang ketiga itu meningkatkan penyerapan air di usus besar. Yang keempat, yang terakhir adalah menghilangkan kontraksi. Jadi supaya perutnya itu nggak mules-mules itu loh. Gitu. Nah, obatnya apa saja nanti bisa konsultasikan kepada saya, Apoteker Arif, ataupun kepada Apoteker Dea. Nah, kemudian terapi non farmakologi atau terapi non obatnya adalah puasa atau puasa berjeda atau disebut intermittent fasting. Bagaimana caranya itu? Intermittent fasting itu adalah ketika teman-teman berpuasa selama 8 jam tanpa makan, hanya minum air putih plus madu bila perlu. Jadi kalau tidak lemas, cukup air putih saja atau minum Oralit. Tapi kalau misalnya ada rasa lemas atau bahkan pusing gitu, minum madu dan air gitu ya. Terus jangan makan makanan berserat, buah-buahan, sayuran itu jangan dulu ya. Kalau memang terpaksa sekali makan makanan yang karbo ya, nasi dikunyah lama, sedikit aja nggak apa-apa. Jadi kalau anak-anak bayi itu ya, dia lagi diare makannya cuma sedikit, nggak apa-apa. Itu dia pengen makan ya, supaya perutnya nggak perih. Kalau bisa dikasih madu, alhamdulillah kasih madu. Kalau nggak makannya dikit, diemut, nggak apa-apa. Itu emang cara dia untuk walaupun sedikit ya, terus petialinnya itu akan memetabolisme zat karbo di situ sehingga mengenyangkan. Nggak apa-apa loh, nggak masalah gitu ya. Boleh nggak minum air kelapa? Boleh. Jadi selain puasa 8 jam tadi tidak makan, hanya minum saja. Minum air putih plus madu bila perlu. Kalau nggak ada madu gimana Mas Syarif? Pakai gula aren boleh. Tapi pakai gula biasa jangan. Kenapa? Gula itu akan meningkatkan inflamasi yang ada di perut kita. Jadi sebaiknya pakai madu ataupun pakai gula aren ya, untuk energi. Kemudian jangan makan makanan berserat, sayur, buah-buahan. Kan kalau kita lagi susah buang air besar, kita dianjurkan makan makanan berserat. Tapi kalau sedang diare jangan ya. Terus bolehkah minum air kelapa? Boleh ya. Tapi jangan makan ini degannya itu. Yang diminum hanya air kelapanya saja. Terus yang jelas intinya itu mengistirahatkan usus kita ya, agar usus kita itu tidak bekerja terus. Dia perlu istirahat, perlu untuk memperbaharui mikrofili penyerapan yang ada di usus besar gitu. Jadi puasa berjeda ini sangat penting buat teman-teman untuk meningkatkan terapi ya, terapi non farmakologi menghadapi kasus diare, baik untuk dewasa dan
terutama sebenarnya adalah untuk anak-anak. Jadi supaya kita nggak terlalu khawatir, ini anak saya nggak bisa makan, gimana Mas Arif gitu, gimana Mbak Dia, rapopo, rasa khawatir gitu ya. Itu sebenarnya adalah cara alami, naluri yang diberikan oleh Allah agar anak itu perutnya itu lebih nyaman gitu loh. Jadi yang penting minum gitu ya. Terus jangan minum susu ya, walaupun nangis jangan dikasih susu, kasih minum air putih saja plus madu. Sari kurma gimana? Jangan, hanya air putih plus madu. Kalau nggak ada madu ya gula aren, wes pitok. Nah terus nanti minum obatnya itu untuk meningkatkan penyerapan air, ada zinc ya, itu untuk meningkatkan penyerapan air, membantu memadatkan feses, kemudian memperbaiki mikrofili yang ada di usus sehingga penyerapan air menjadi lebih baik. Kemudian ada bila perlu dihilangkan kontraksinya itu supaya enggak krus-krus gitu rasanya. Terus boleh juga misalnya punya sakit mah diberi untuk mengatasi asam lambung, kan asam lambung yang berlebih itu juga akan membuat mual gitu ya, muntah atau malah diarenya semakin parah. Dan yang ketiga diberi kaolin pektin, itu biasanya untuk menyerap racun atau menyerap kelebihan makanan-makanan yang tidak perlu seperti pedas ataupun asam-asam yang lain. Begitu ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.